Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bertemu kembali lewat renungan singkat GKI Cimahi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal di sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, siang hari ini kami bersyukur kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang Engkau ajarkan lewat firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita siang ini panggilan hidup. Bacaan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun yang akan menjadi ayat perenungan kita pada siang ini saya ambil dari ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah saudara, seringkali kita terbuai dengan keadaan nyaman yang ada di sekitar kita. Apakah itu kenyamanan karena sudah mapan atau sebaliknya, karena masalah atau pergumulan hidup. Sehingga kita lupa bahkan meninggalkan panggilan hidup kita. Namun berbeda dengan seorang Abraham. Sebelum dipanggil, kehidupan Abraham sudah sangat mapan dan sangat nyaman. Segala sesuatu dia punya menurut pandangan dunia. Sehingga bagi dunia mungkin akan sulit bagi seorang Abraham untuk meninggalkan semuanya itu dan menerima panggilan Tuhan. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa Abraham dia mau dan dia rela untuk meninggalkan semuanya dan menerima panggilan Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Abraham sehingga lewat panggilannya dia mengalami rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Nah yang pertama adalah Abraham mengerti bahwa panggilannya lebih mulia, lebih besar dibandingkan dengan kekayaan atau kenyamanan hidup yang dimilikinya. Allah memerintahkan Abraham untuk memisahkan diri dan meninggalkan apa saja yang dimilikinya termasuk bapaknya dan ibunya. Dan mengapa Allah memerintahkan hal itu? Karena semuanya itu hanya akan menghalangi langkahnya Abraham untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita lebih fokus untuk mengejar kekayaan duniawi dan lupa dengan panggilan hidup kita. Sehingga kita mulai meninggalkan kehidupan rohani kita. Saudara, jangan kita menyanyiakan hidup kita pada hal-hal yang tidak akan membawa sampai pada kekekalan. Mari kita memilih panggilan kita dan kita fokus mengejar kekayaan surgawi sehingga berkat Tuhan akan selalu menyertai. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kemudian yang kedua, Abraham sangat terkenal dengan ketaatannya. Abraham akhirnya melangkah masuk dalam rencana Allah. Dan ini bukan karena kekuatannya Abraham, melainkan karena ketaatannya pada perintah Tuhan. Walaupun Abraham tidak tahu kemana ia harus pergi dan di mana tempat yang Tuhan maksud, tetapi Abraham percaya bahwa Allah yang memanggil adalah Tuhan yang akan menuntun langkahnya menuju tempat yang Tuhan rencanakan. Dan karena ketaatannya, Abraham menerima segala janji-janji Allah. Abraham diberkati dan dia menjadi berkat bagi semua orang. Saudara dan saya tidak punya keterkaitan dengan Abraham dan orang Yahudi secara keturunan. Tetapi melalui keturunan Abraham kita pun menerima berkat, yaitu berkat keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Asalkan kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jika kita sudah percaya dan menerima berkat keselamatan itu, maka panggilan hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita bagikan berkat keselamatan yang sudah kita terima kepada orang yang belum menerima. Supaya rencana Allah atas dunia ini dapat tergenapi. Seperti tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, di mana Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.